Hello and what's up Jokis. Sekarang kita sudah bersama dengan Mazda RX-8 facelift tahun 2009. Iya, kalau kita bicara soal sports car asal Jepang, pasti orang rata-rata udah kenal dengan mobil yang satu ini. Cukup legendaris di lineup Mazda dan termasuk cukup bersejarah karena dia adalah mobil terakhir yang menggunakan mesin Wankel alias mesin rotary legendarisnya Mazda. Dan kalau kalian dengar harganya, kalian pasti akan kaget. Penasaran? Ya, karena untuk unit second tahun 2009 facelift seperti yang ini udah bisa kalian tebus seharga Avanza baru. Iya, 300 juta rupiah untuk sebuah sports car legendaris asal Jepang yang fun to drive, track ready, bikin kalian tampil kaya, dan pastinya unik banget di jalan. So kayak apa sih sports car dari Mazda yang sekarang mulai comeback ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start the race. Nah, Tojangis, sebelum kita kupas luar dan dalam si Mazda RX-8 ini, kita pengen coba banget rasa berkendaranya. Apakah performanya seasik tampang luarnya? Yuk kita test drive dulu, let's go! Nah, Tojangis, Mazda RX-8 facelift tahun 2009. Iya, akhirnya kita bisa menemukan Mazda RX-8 yang kondisinya tuh masih standar ting-ting dan dalam kondisi yang sangat rawat. Karena seperti yang kalian tahu, mobil ini kan sering dipakai jadi mobil sinetron gitu, atau mobil-mobil anak muda yang dimodif gitu kan biar kayak anak mobil. Jadi mencari yang standar itu susah, sama kayak nyari Civic FD standar susah yang dalam kondisi bagus. Tapi ini akhirnya ada thanks to Kings Auto yang lokasinya di Gading Serpong. Kalau kalian berminat nih sama RX-8 yang masih kempling ini, kalian bisa kontak Kings Auto sebelah sini atau kontak CP di bagian bawah sini. Thank you banget Mas Wawan. Nah, RX-8 sendiri merupakan salah satu sport coupe yang cukup legendaris dari Jepang gitu ya, karena mesinnya ini sangat unik. Parasnya pun masih cantik banget, walaupun mobil ini udah lebih dari 10 tahun umurnya gitu ya. Orang nggak akan ngira kalau sekarang harga secondnya udah setara dengan Avanza baru. Iya, cukup mengejutkan dengan performa, praktikalitas, dan pastinya paras yang membuat kalian terlihat sangat kece di jalan. Udah kayak Citayam Fashion Week lah kecenya gitu ya. Very nice. Tapi kayak apa sih rasa nyetir mobil sport coupe dari Jepang ini yang sekarang belum ada penerusnya? Nah, sekarang kita bahas driving impressions di Mazda RX-8 ini mulai dari 3 hal positifnya. Yang pertama-tama adalah soal mesinnya. Iya, seperti yang gue bilang tadi, mobil ini kan mesinnya Wankel, atau biasanya tuh yang orang awam lebih tahu tuh kayak mesin rotary gitu ya. Jadi kalau mesin-mesin konvensional yang lain itu kan tenaga itu dihasilkan dari letupan bensin yang mendorong piston. Jadi piston, ada piston ya. Di mesin rotary ini dia nggak pakai piston ya, nggak ada pistonnya. Jadi dia pakai yang disebut rotor. Bentuknya itu seperti Doritos, kayak segitiga gini gitu ya. Dan dia muter gitu. Ledakan tuh terjadi di bagian sisi-sisinya yang mendorong Doritos itu supaya muter dan menghasilkan tenaga. Nah, untuk si RX-8 ini dia dual rotor, dan masing-masing rotor itu kalau diterjemahkan itu sekitar 600 sekian cc lah. Jadi kalau digabungin, sebenarnya cc mesin mobil ini itu tergolong sangat kecil untuk sebuah sports car, 1300 cc. Dan orang awam pasti akan terkejut, 1300 cc? Jangan-jangan menang tampang doang gitu kan? Tidak, karena memang penghasilan tenaga dari mesin rotary itu cukup efisien. Dengan kubikasi setara 1300 cc,
Mobil ini bisa ngasilin tenaga di atas 200 horsepower. Ya, itu gede banget untuk 1300 cc. Lebih tepatnya 212 horsepower. Iya, untuk transmisi Matic ini gitu ya. Jadi, kalau kita tarik, memang dia nggak yang ngejambak banget gitu, nggak. Karena 0 sampai 100 itu bisa ditempuh dalam waktu 7,2 detik. Untuk zaman-zaman sekarang 7 detikan itu sebenarnya nggak yang kenceng-kenceng amat, tapi again untuk di bawah tahun 2010 itulah angka yang sangat impresif banget. Tapi memang mobil ini tuh bukan buat akselerasi drag race atau gimana ya, dia tuh lebih ke arah fun to drive. Dari handlingnya, mesinnya terasa linear, dia kayak nafasnya tuh panjang banget gitu ya, khas banget kayak rotary. Jadi nafasnya tuh panjang dan dia mainnya tuh emang di RPM tinggi. Mesinnya tuh sangat rev happy. Kalau kalian shift down gitu ya, tuh kalian bejek abis gitu, mesinnya tuh bener-bener high revving banget. Bahkan red line-nya itu di 7500. Jadi enak banget buat di thrash mesinnya. Terasa sangat fun dan sangat lively. Ditambah lagi dengan handlingnya yang oke banget, dia go-kart feel-nya tuh dapat. Jadi kalau kalian belok-belok tuh terasa pede, mobilnya body roll-nya sangat minim, dan feeling setirnya segala macamnya ini nurut banget dengan kalian. Jadi kalau kalian belokin tuh, belok dikit, set, bener darty gitu ya. Lanjut ke yang kedua, adalah daily drivability-nya. Iya, percaya atau tidak, mobil ini walaupun dia sports car dan dia penerus RX-7 yang sangat legendaris, tapi dibanding RX-7, mobil ini jauh lebih daily drivable. Bahkan dibanding sports car yang lain dari Jepang, dari Eropa gitu ya, coupe-coupe 2 pintu gitu, ini jauh lebih daily drivable. Dia bisa ngangkut 4 orang di dalam sini, 4 orang dewasa ya bisa masuk gitu kan. Kemudian secara bagasi pun besar, kalian bisa masukin golf club ke sana gitu. Posisi mengemudinya juga nggak kayak sports car yang tipikal yang kalian tenggelam terus kaki lurus kayak pakai MX-5 gitu ya, enggak. Dia tuh lebih tinggi. Jadi cocok kalau posisi yang biasa digemari oleh orang tua, emak-emak, cewek-cewek gitu ya. Ini tuh enak, rasanya kayak bawa hatchback aja karena dia tinggi gitu ya. Bantingannya untuk sebuah sports car pun nggak yang harsh, yang gugup, nggak kayak gitu. Dia terasa cukup soft untuk ukuran sports car. Dia nge-handle polis tidur, jalan gak rata, itu dengan sangat-sangat oke gitu ya. Untuk standar sports car loh ya, di catatan ya. Visibilitasnya pun oke gitu ya, lihat ke depan, ke samping, blind spot minim, lihat ke belakang pun kaca gede. Jadi mobilnya juga easy to drive. Kemudian hal ketiga dan yang terakhir adalah soal attention. Iya, jadi memang mobil ini walaupun sudah lebih dari 10 tahun, sudah tidak muda lah ya kurang lebih, tapi dia masih sangat-sangat menarik perhatian. Kalian pakai mobil ini di jalan, itu eye-catching banget. Kalian akan sering dapat thumbs up, sering diliatin orang. Kalau di lobby gitu ya, itu kalian akan kayak yang di, welcome banget gitu. Karena dikira mobil mahal gitu kan. Padahal sekarang harganya setara Avanza gitu kan. Jadi kalian dapat, apa ya, kayak sensasi menaikkan ego gitu. Kalau kalian pakai mobil ini dengan harga yang sangat-sangat masuk akal menurut gua untuk sebuah sports car gitu ya. Nah, tapi tentunya tidak ada mobil yang sempurna. Nah, sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Mazda RX-8 ini. Yang pertama-tama adalah soal perbedaan antara transmisi otomatis dengan manual. Tadi gue udah bilang, transmisi otomatis ini dia menghasilkan tenaga 212 horsepower. 0 sampai 100 dalam 7,2 detik. Tapi kalau kalian ambil yang transmisi manual, kubikasi mesinnya sama, tapi dia menghasilkan tenaga karena transmisinya manual, 6-speed manual gitu ya, itu 232 horsepower. Jadi 20 horsepower lebih besar untuk yang manual. 0 sampai 100 bisa ditempuh dalam waktu 6,2 detik. Selisih 1 detik loh, lumayan banget kan. Jadi kalau biasanya transmisi matic dan manual mobil itu tidak terlalu jauh perbedaannya, tapi tidak di RX-8 ini karena bedanya lumayan jauh, 20 horsepower, bayangin aja gitu kan. Dia bisa manual shift mode di sini dan di paddle shift, tapi ada lag-nya gitu ya. Itu tipikal transmisi matic di bawah tahun 2010. Bukan yang sigap, bukan yang seperti di City gitu ya. Jadi ya mungkin agak sedikit ngurangin fun-nya. Tapi kalau buat daily driving tentunya matic bakal jauh lebih santai gitu kan, enak buat macet-macetan, tinggal preferensi kalian aja. Kemudian yang kedua,
adalah soal bensin. Jadi memang kudu harus diakui, salah satu alasan rotary bisa efisien dalam menghasilkan tenaga ya, bukan efisien bensin ya, karena memang dia boros bos ya. Jadi rotary itu emang boros gitu ya. Mobil ini kalau kita geber-geber ini gitu, turunnya tuh kelihatan gitu sih. Gitu. Jadi memang boros banget. Untuk bensinnya sendiri kita bisa averaging banding 5 ya, 5 boros. Bahkan kita punya sahabat ya, yang kakak gue yang tertukar ya, apalagi kalau bukan Kojeki, dia kan punya RX-7 ya, sama-sama RX gitu ya. Dan itu karena dia sudah tuning gitu, itu lebih boros lagi, itu 1 banding 1. Boros Oh boros banget. 1 berapa kok? 1 banding 1. 1-1? Iya, 1 banding 1. Jadi kalau kalian ngegas, gas, goban. jadi kalau kalian kaum mendang-mending yang kalau ke SPBU masih nyarinya Pertalite, masih pusingin aplikasi, masih bla bla, ini bukan mobil untuk kalian. Jadi pastikan pas kalian gaya, dompet kalian juga mendukung untuk isi bensinnya, karena memang ya kayak gue bilang 1 banding 5. Dan tentunya hal ketiga dan yang terakhir adalah soal reliability dan durability. Kalau soal build quality, dia typical Japanese sports car, Japanese car yang CBU Jepang. Dia ya build quality-nya bagus, durable lah ya, nothing to go wrong. Karena kan again, it's Japanese gitu kan. Tapi berbeda dengan mesinnya. Karena mesin rotary memang terkenal ringkih, terutama kalau bicara soal apex seal-nya. Jadi kan ada Doritos ini kan ada ujung-ujung nih. Nah di ujung-ujungnya itu ada yang dinamakan apex seal. Jadi kalau itu bocor ya sama aja mobil kalian itu nggak bisa jalan gitu. Karena pas muter kan berarti pemakarannya jadi ngaco, bocor kemana-mana gitu kan. Dan buat benerin apex seal itu tidak murah dan tidak mudah. Jadi itu harus dipikirkan juga. Memang untungnya RX-8 yang satu ini mesinnya sehat banget. Sehat untuk unit yang ini gitu ya. Dan disarankan juga kalau kalian punya RX-8, kalau bisa itu sering dipakai dan sering ditarik. Karena kan apex seal, maksud gue Dorito-nya itu ya pokoknya segitiga rotornya itu dia tuh punya pelumas ya. Jadi kalau kalian sering tarik, itu pelumasnya tuh lebih efisien untuk melumasi chambernya sehingga bisa lebih aman. Mobil ini kalian jadiin garage queen, diem, pelumasnya ngendep, akan lebih hancur lagi gitu ya. Jadi kalau bisa, kalau kalian pakai mobil ini, kalian bawa seminggu sekali, 2 kali kalian tarik di tol malam-malam gitu ya, supaya mesinnya lebih awet. Namun secara overall, menurut gua, mobil ini tuh sudah menawarkan sebuah alternatif yang sangat unik banget dibanding sports car terjangkau dari Jepang masa ini. Kalau kalian sekarang nyari sports car yang terjangkau apa sih? GT86 lagi, GT86 lagi, GT86 lagi gitu kan. Ya, alternatifnya GT86, orang belinya Miata. Yang Miata is not a sports car, it's a roadster gitu ya. Tapi ya, secara performance ya ini lebih sporty gitu dibanding Miata. Tapi ya, memang dengan segala kekurangan dan kelemahannya yang tadi gue udah sebutin, kalau kalian pengen gaya dengan budget seadanya, budget Avanza tampil mempesona gitu kan, tentunya si RX-8 ini merupakan sebuah mobil yang oke banget untuk kalian consider. Karena dia nggak hanya cantik, tapi juga didukung performa yang mumpuni, rasa naik yang masih nyaman, dan tentunya ada sejarahnya. Karena mobil ini menangin banyak award juga, dan juga dia merupakan mobil terakhir dengan mesin rotary yang diproduksi oleh Mazda sejauh ini. Karena kononnya kan nanti kan ada RX-9 penerus ini kan, yang mesinnya udah Sky Active Rotary, tapi rumornya udah dari 2019 sampai sekarang kagak keluar-luar. Ya seperti itu. Jika kalian tertarik untuk tampil gaya, nyetir asik, dan memiliki sedikit piece of sejarah Japanese automotive engineering,
Maka Rotary Revolution, iya, judul mobil ini itu sebenarnya Rotary Revolution ya. Karena mesinnya sangat revolusioner. Cocok banget buat kalian pertimbangkan. Apalagi harganya udah setara Avanza. Eksterior tampil sleek, seksi, dan khas banget dengan sebuah sport coupe dari Jepang. Bagi orang yang nggak tahu, pasti dikira kalau mobil ini harganya masih sangat mahal. Nah untuk guys, Mazda RX-8 facelift tahun 2009. Seperti yang tadi kita bilang di driving impression, mobil ini tuh masih sangat menawan sekali. Tidak hanya dari parasnya yang sangat cantik, it looks like a million bucks, interiornya cukup praktikal, performanya yang impresif, tapi juga dari value for money-nya. Orang awam gak akan bisa nebak kalau mobil ini sekarang secondnya sudah dijual setara dengan Avanza baru. Iya, 300 juta kurang sedikit. Jadi udah oke banget gitu ya. Dan by the way, tentunya mobil ini pun sekarang dalam kondisi dijual. Kalau kalian tertarik, kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke King's Auto yang berlokasi di Bursa Mobil Gading Serpong yang udah ngizinin kita untuk ngulas RX-8 facelift koleksi mereka di Langnat Soto Jangki. Kalau tertarik, langsung cek Instagram mereka sebelah sini atau kontak CP-nya di bagian bawah sini. Ini pun kondisinya masih oke banget. RX-8 sendiri ini kan pertama kali keluar itu tahun 2001 sebagai konsep, kemudian keluar officially production di tahun 2002 sebagai penerus dari the legendary RX-7. Iya, mesinnya pun sama, masih pakai rotary engine yang mungkin agak bikin was-was gitu ya, tapi untuk yang satu ini masih sehat banget, jadi masih fine dan udah mengalami facelift sekali. Kita bahas eksterior sekarang, mulai dari belakang seperti biasa. Bodinya sebagai sebuah sports car JDM memang terlihat nggak terlalu besar gitu ya. Dia cukup compact dan cukup low slung. Masih kelihatan aura-aura sedikit RX-7-nya dari bagian lengkungan atapnya di bagian sini. Kemudian sini pun kaca belakang sudah ada rear defogger. Dia third brake stop lamp ditaruhnya di bagian tengah sini gitu ya. Sudah LED juga. Dan untuk bagian bokongnya dia terlihat sangat bohai karena untuk plat nomor dia ditaruh di bawah, di sini di bagian polos gitu ya. Ada badging tentunya Mazda RX-8 dengan font yang sudah sangat legendaris sekali. Ke bawah, bumpernya lumayan polos tapi jadi membulat dan lagi-lagi jadi tampil lumayan seksi. Dan di bawahnya pun ada aksen diffuser serta sudah dual muffler kanan dan kiri yang suaranya juga cukup oke lah, nggak embarrassing banget. Ntar kita start pas kita di dalam. Kemudian yang paling kelihatan banget di sini dari segi faceliftnya adalah dari bagian taillights-nya. Kalau yang sebelumnya taillights-nya kan masih bohlam, terus dia desainnya agak kayak intricate, ada garis-garis ke tengah gitu. Sekarang dia dibuat lebih sederhana tapi lebih futuristik karena dia sudah menggunakan LED. Modelnya dual ring LED seperti ini yang kalau malam tuh kelihatan kayak R35 sama-sama bulat titik-titik kayak gini. Tapi untuk urusan lampu sen dan lampu mundur memang dia masih bohlam biasa. Yang bikin RX-8 terlihat menawan dari samping gak hanya roofline yang dibuat rendah dan melengkung, tapi juga karena wheel arches-nya yang dibuat sedikit pronounced, lebih keluar. Jadi kesan itu kayak berotot gitu ya. Wheel arch belakang ini pun nyembul keluar. Kemudian di bagian samping sini, untuk mata-mata yang tidak terlatih tentu terlihat seperti mobil 2 pintu. Tapi padahal ini mobil 4 pintu. Ntar kita buka pintu bagian belakangnya yang tentunya modelnya sangat unik karena dia suicide door. Nah tapi pintunya sendiri, handle-nya model grip type sewarna body dan dia nggak ada akses keyless entry karena pintunya pun dia masih kunci colok biasa di dalam gitu ya. Jadi udah ada remote buat kalian buka keluar masuknya. Sunroof udah ada di bagian atas ini, jadi kalian bisa menatap bintang, nggak kayak mobil yang namanya penatap bintang tapi nggak bisa natap bintang. Kemudian di bagian spion ini pun cukup unik karena spion itu kecil banget. Kalau kalian dari posisi mengemudi itu kayak ngeliat spion motor karena spion itu kecil banget. Ini pun udah electric adjustment, namun memang ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapa. Dia tidak ada lampu C-nya di bagian sini, lampu C-nya ditaruh di bagian sini yang ada aksen fender vent-nya, even though ini fender vent-nya itu fake, tapi ya. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kaki dari si RX-8 facelift. Nah, yang gue suka pertama-tama, body to wheel ratio mobil ini sangat proper. Ukuran peleknya dia 18 inci untuk bodinya yang cukup compact ini. Jadi kesannya tuh peleknya tuh gede gitu ya dari pabrikan. Nggak kayak GT86, BRZ, dan GR86 yang kelihatan peleknya kecilan kayak bajai gitu. Kalau ini proper, jadi udah gede lah. Walaupun memang desain peleknya ini dia belum kekinian, belum two tone polish, dia masih single tone warna silver kayak gini. Tapi dari desainnya ada yang interesting. Ntar gue jelasin kenapanya. Dan kayak yang gue bilang,
ring 18 inci dibalut dengan ban Dunlop Di-Reza dengan ukuran 225/40 R18. Pengereman, depan cakram, belakang tentu juga cakram, jadi udah full disc karena ini sports car lagi-lagi kan. Teknologi kayak ABS, EBD, BA gitu-gitu sebenarnya udah lengkap. Nggak ada fancy tech kayak active safety karena tidak butuh. Tapi at least yang gue denger sih katanya kayak stability control dari mobil ini tuh opsional gitu ya kalau di luar. Agak lucu gitu ya. Tapi untungnya di Indonesia yang kalian bisa beli seperti ini itu udah dapat electronic stability control as standard. Jadi udah oke. Dan tentunya semenjak facelift, si RX-8 ini pun sudah mengadopsi desain kekinian dari Mazda yang pada eranya disebut sebagai Nagare Design Language. Iya, jadi seperti Mazda 2 yang pertama kali masuk sini, kemudian seperti CX-7 gitu ya. Ini sudah senada. Jadi udah cantik lah. Sampai sekarang pun desainnya cukup timeless. Senyumnya nggak yang terlalu gede gitu ya. Masih cukup wajar dan dia pun masih sangat cantik banget dilihat dari luar. Pertama-tama, dari bagian hoodnya, ini ada kayak power dome seperti ini yang lagi-lagi merupakan sebuah homage. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya. Fendernya pun ngebulging banget gitu ya. Kalau kalian nyetir dari dalam itu kelihatan 2 punuk fender di depan. Saking berototnya bagian fender depan ini. Kayak nyetir Nissan Juke yang kelihatan lampu di bagian depannya. Kemudian dia grill dan airdam menjadi satu, khas dengan desain language Nagare. Jadi di bagian bawah sini tersenyum, happy gitu ya. Karena memang mobil ini dia sangat rev happy banget. Enak dipakai di putaran atas dan di thrash mesin gitu. Dia akan selalu tersenyum. Modelnya honeycomb kayak gini udah oke banget dengan badge Mazda di bagian atasnya. Ini bagian sampingnya pun untuk fog lamp housing sekaligus ada functional fence di bagian bawah sini yang beneran bolong. Jadi tidak ada fakery yang kita suka. Termasuk dia pun minim chrome karena chrome hanya ada di badge dan satu garis di bagian aksen untuk fog lamp ini. Udah itu aja ya. Jadi oke lah, berkelas. Kemudian untuk perlampuan ini sendiri memang dia sudah proyektor dan sudah HID juga. Jadi udah oke, udah putih nyalanya, udah really nice lah. Walaupun untuk lampu senja, lampu sen, dan high beam dia masih bohlam biasa. Termasuk untuk bagian fog lamp di bawah sini, dia pun masih bohlam biasa. Walaupun untuk mobil ini ya udah diganti juga sih jadi HID gitu ya. Tapi ya oke lah. Dan secara overall, desain dari si Mazda RX-8 facelift ini masih terlihat sangat up to date, sangat cantik, dan sangat mahal. Iya, kayak gue bilang, kalau kalian survei gitu ya, kalian tanya orang umum gitu, ini harganya berapa gitu kan? Nggak akan ada yang bisa nebak ini harganya itu kepala dua. Nggak akan gitu ya. Pasti dikira mobil 500, 600, atau bahkan 1 miliar. Karena memang tampangnya masih secantik itu. Interior yang gak hanya sporty tapi juga sangat praktikal karena masih muat 4 orang dan khusus untuk warna merah seperti ini dapat interior dengan kombinasi merah yang semakin racing. Nah, atau guys, pas kita masuk kalian disambut dengan kabin yang memang tingginya lumayan rendah gitu ya, karena kan sebagai sebuah sports car dia harus tampil low slung dan sleek sebagaimana mestinya. Pintunya memang tidak frameless tapi masih oke menurut gua, dia pun terasa berat dan solid khas dengan mobil kualitas CBU Jepang. Dan walaupun ini dari luar terkesan seperti mobil 2 pintu gitu ya, sebenarnya RX-8 ini dia quad door, tapi pintu bagian belakangnya dia modelnya suicide, jadi cukup unik gitu. Nanti bakal kita peragain pas masuk ke baris keduanya. Ini mirip seperti FJ Cruiser yang terakhir juga. Nah, di bawah kalian disambut dengan sebuah aluminium sill plate dengan logo RX-8 yang sudah sangat familiar banget, dan bahkan di karpetnya itu juga ada emboss RX-8. Dan untuk sisi driver udah dapat aluminium sport pedals. Oke lah. Oke. Nah, begini aja guys interior dari si Mazda RX-8 facelift tahun 2009. Sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, karena bakal kalian support kami cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah notifikasi untuk subscribe ke channel Anak Contoh Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknas_aj seperti itu. Oke, kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, dia memang belum keyless, tapi kan di era seperti ini tuh pasti cukup normal, masih di bawah tahun 2010 gitu ya. Dia kuncinya model flip key, ada logo Mazda di bagian sini, dan di baliknya ada lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Seperti itu aja. Nah, tentunya yang menjadi andalan dari mobil ini, selain desainnya yang cantik dan timeless, pastinya adalah mesinnya. Karena mesin dari mobil ini sangat spesial sekali. Iya, mesin Wankel alias rotary, suaranya pun enak banget. Sekarang kita main startup, suara kayak apa? Yuk kita startup dulu.
Nah, untuk jangkis, untuk urusan perpacu, inilah yang membuat si RX-8 sangat spesial karena mesinnya, rotary lebih tepatnya, 1300 cc Renesis Dual Rotor 13 BMSP, tenaganya 212 HP dengan torsi 211 Nm, yang dimate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda belakang. Namun memang, ya lumayan boros pas kita geber, kita mencatat 1:5 aja. At least dia sangat fun, 0-100 tuntas dalam 7,2 detik masih oke banget, dan top speednya mencapai 235 km per jam. Masih bisa bikin senyum banget. Asik banget, sumpah, apalagi kondisi masih sangat pristine, jadi suara itu masih garing banget gitu ya. Tapi dalam posisi review mendingan kita matiin aja. Bukannya gua nggak mau dengerin suara mesinnya, tapi dia terkenal boros. Seperti itu. Ya udah. Nah, lanjut bahas interior dari si RX-8. Mulai dari build quality and materials. Ini typical sports car alias mobil-mobil yang lumayan premium di eranya. Ini pun soft touch materials di bagian sini. Soft touch juga sampai ke bagian sini gitu ya. Jadi oke lah, soft touch ya, walaupun tidak menyeluruh, masih ada hard plastik, tapi masih cukup wajar membuat interior mobil ini terkesan lumayan premium dengan aksen-aksen bulat-bulat kayak gini ya, yang silver-silveran gini. Ini pun aksen bulat-bulatnya senada dengan Mazda Nagare ya, bahasa desain Nagare yang seumuran mobil ini, seperti Mazda 2 yang pertama kali masuk sini juga. Nah, glove box tidak soft opening, tapi at least dia udah ada lampunya, jadi udah oke. Dan di bagian samping situ ada buat matiin dan nyalain airbag. Nah, ke tengah, lagi-lagi khas dengan Mazda pada era ini, lighting interior di mobil ini tuh serba merah. Dari bagian MID-nya merah, infotainment-nya merah, semuanya tuh serba merah. Seperti eksterior mobil ini yang juga merah, dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Jadi oke banget, walaupun dia displaynya masih kalkulator semua. Dari atas kita bedah MID dulu, boleh sini Lex. Ini juga membuktikan kalau Alex masih masuk ya ke kabinnya ya. Lu muat kan Lex di sini ya? Masih muat. Dan Alex juga tadi ngomong pas dia cobain mobilnya, ini masih sedikit lebih lega buat dia dibandingkan MX-5 ya Alex ya? Ya udah pasti jauh lebih lega sih, karena kan lebih gede daripada MX-5. Jadi infotainmentnya cukup sederhana. Di bagian paling kiri itu ada jam, di bagian tengah sini ada media yang lagi main. Kebetulan sekarang lagi main CD, karena memang ini tetap ada CD slot di bagian tengah sini ya. Dan di bagian kanan untuk AC. Kalau kita nyalain AC, nah kelihatan di sini ada AC, ada fan speed, ada air circulation, ada arah sembur, dan ada temperature-nya. Ini pun AC-nya single zone, tapi kalau kita naikin ke atas dia sampai 30 tembus, berarti artinya dia tetap ada heaternya karena di Jepang kan suka dingin. Kemudian untuk arah semburnya sendiri ke kepala kaki aja, kaki dan front defogger ada, semua masih bekerja, dan balik ke kepala lagi. Kedengeran suara front defoggernya bukan nutup. Nah, ke bawah lagi, ini adalah sistem multifunction audio utamanya. Seperti ini, di atas ada hazard, dia membentuk lingkaran besar kayak gini ya, lagi karena interiornya serba bulat-bulat. Ada tombol untuk AM, FM, AM, CD, media, dan outside temperature. Kalau kita pencet ini bakal nge-display di atas ini outside temperature-nya. Panas ya. Nah, balik lagi ke bawah, ada CD slot yang bisa load karena ini ada 6 CD changer. Iya, jadi kalian bisa masukin 6 CD langsung ke bagian dalam sini. Bisa ada disk foldernya di bagian sebelah sini ya. Scan, ada SIG track, ada biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini, dan ada display jam di bagian sini kontrolnya nih untuk ngatur jam yang ada di atas. Nah, masih serba manual, tapi oke lah. Ke bawah, ada ke bagian climate control. Ini pun yang gue bilang dia sudah digital, fan speed di kiri, temperature di kanan, udah ada auto function, single zone, arah sembur lengkap, dan udah oke lah. Di bawahnya lagi ada storage yang bisa kalian buka. Nah, kayak gini. Storage pun ada asbak dan ada cigarette lighter, dan ini ada lightingnya juga warna merah, jadi senada. Nah, oke Lex, udah keluar dulu. Lanjut ngebahas soal transmission. Nah, transmission adalah hal yang sangat vital di Mazda RX-8 karena dia beda transmisi, beda tenaga. Karena kalau kalian pengen maximum fun di mobil ini, kita sarankan ngambil yang 6-speed manual karena itu tenaganya 232 horsepower. Tapi untuk yang versi
automatic seperti ini, 6-speed automatic dengan paddle shifter juga sih, dan ada manual shift mode di bagian sini. Ini torque converter biasa, tenaganya turun jadi 212 horsepower. Jadi lumayan ya, turunnya bedanya tuh lumayan signifikan gitu. Kalau kalian pengen fun, pakai yang manual aja. Tapi kalau kalian pengen harian pakai ini daily drivable banget karena masih nyaman banget mobilnya. Yang Matic pun masih tetap fun lah. Handbrake-nya, dia modelnya seperti ini, kayak pistol grip gini ya, dan ini wow, rasanya tuh kayak asik banget gitu. Mundur ke belakang ada armrest besar di bagian sini yang bisa dibuka, model sliding, dan ada 2 buah cup holder di bagian dalamnya. Nah, bagian jok, ini pun joknya tentunya sudah racing sport seats gini. Dia modelnya semi bucket dan dia ada Easter egg yang sangat unik. Ntar gue jelasin kenapa. Finishingnya warna maroon merah seperti ini, dan tentunya controlsnya sudah elektrik untuk bagian sisi driver. Untuk bagian sisi passenger memang masih manual biasa ya. Tapi untuk driver dia udah dapat sliding, udah dapat reclining, udah dapat seat height adjuster. Dia pun ada memory seat juga di bagian sini, dan ada adjustment untuk lumbar supportnya. Oke lah, semuanya sudah elektrik. Nah, setir sudah dilapis kulit, dan ini pun kulitnya masih dalam kondisinya oke, belum yang terlalu mengkilat, masih enak banget dipegang. Dia 3-spoke kayak gini, model sporty banget. Di tengahnya tuh ada kayak desain rivets gitu. Dan tentunya setirnya pun ini bisa di-adjust, sudah bisa tilt, tapi belum bisa teleskopik. Wajar untuk eranya. Setirnya juga klaksonnya seperti ini. Udah nggak perlu kalian ganti lagi, udah oke banget. Dan di setirnya ada paddle shift yang memang bentuknya unik, karena paddle yang di belakang yang normalnya tuh kanan upshift, kiri downshift, ini jadi dua-duanya tuh untuk upshift. Downshiftnya pakai jempol. Jadi kayak gini gitu. Mungkin perlu terbiasa lagi. Nah, di bagian kiri audio steering switches, di bagian kanan ada cruise control. Oke lah ya, udah dapet cruise control. Lampu wiper belum otomatis tapi normal pada eranya, dan kita masuk bagian speedometernya. Speedometernya pun familiar dengan desain-desain Mazda. Dia 3 selongsong kayak gitu, dan di tengah yang besar justru bukan speedometernya tapi rev counternya. Start di angka 6 seperti layaknya sports car, dan dia redline-nya cukup tinggi di 7.500. Jadi udah oke lah. Suaranya enak banget. Di kiri ada gear indikator, ada untuk engine temperature, di kanan ada fuel gauge, dan ada informasi untuk odometernya. Dan dia nggak ada fancy MID gimana-gimana ya, dia cuma ada trip A, trip B, udah seperti itu aja. Bagian kanan ada untuk atur illumination, dan ada untuk matiin DSC alias stability controlnya. Ke bagian atas, ini kaca day night view masih manual. Termasuk di bagian atas ada overhead console yang nge-housing tempat buat naruh kacamata. Still works loh ya, masih enak gitu. Masuk ada 2 buah lampu baca yang dua-duanya pun masih bohlam. Dan ada kontrol untuk sunroofnya yang tentunya bisa kita buka. Nah, leluasa. Door trim pun kombinasi seperti joknya, jadi dia black, soft touch di bagian atas, dan ada aksen perforated warna maroon di bagian tengahnya. Termasuk tempat kalian taruh tangan, itu pun juga soft touch. Kalau kalian pencet itu nyoy-nyoy soft-soft dengan real stitching, dan ada door pocket yang sekaligus menjadi grab handle buat kalian tarik pintunya. Dan yang kerennya, biasanya kalau di luar itu hanya RX-8 terbatas aja yang dapat Bose audio, tapi di sini unit ini sudah ada Bose audionya, jadi memanjakan kuping kalian juga. Airbag pun sudah lengkap, sampai curtain ada, sampai side ada, jadi udah aman banget. Jika di sports car pada umumnya yang biasanya itu 2 pintu, pada saat kalian pengen akses jok belakangnya kalian harus ngejeplek-jeplekin jok depan ini, tidak demikian dengan RX-8 ini, karena seperti yang gua tadi bilang, dia tuh sebenarnya 4 pintu. Atau mungkin bukan 4 kali ya, ini belakangnya tuh lebih berasa kayak setengah pintu gitu. Dia model suicide door, mirip seperti pintu FJ Cruiser. Kalau kalian lihat di bagian sini nih, itu ada door openernya. Kita buka handle-nya sini. Nah, terbukanya tuh ke arah belakang. Jadi memang untuk buka pintu belakang ini, kalian harus buka pintu depan dulu ya, nggak bisa buka yang belakang duluan. Nah, kalau udah kebuka, kalian bisa lihat di bagian sebelah sana juga ada. Nah, door trimnya sendiri sama kayak depan, dan dia pun desainnya langsung nyambung ke yang door trim depannya, karena kan pas ketemu, pas nutup, dia langsung jadi sebuah pintu yang sangat besar. Dari situ pun kalian bisa lihat mekanisme pembuka handle-nya, termasuk untuk bagian seat belt-nya juga, karena seat belt-nya ini ke bawah dan dia ada kayak railingnya gitu ya, karena kan dia seat belt-nya tuh bukan dari shoulder, tapi tetap dari pintu belakang sebelah sininya. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Mazda RX-8 tahun 2009. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini
gue udah mentok ke jok depan. Ya iyalah, pastikan karena kan ruangan di sini nggak gede-gede amat. Tidak sekecil kayak mobil beberapa yang ridiculously small. Ini masih bisa naruh orang dewasa sementara di bagian belakang sini. Cuman ya agak tight aja gitu. Ini sisa nggak ada sisa jari, tapi at least kaki masih bisa dimolosin ke kolong jok depannya, jadi masih oke lah. Di atas untungnya ini sunroofnya dia bukan moonroof ya, jadi dia nggak yang buka ke dalam, tapi dia bukanya keluar ke atas, jadi nggak makan headroom. Ini pun masih ada berapa ini, 2 jarian lah kurang lebih ya. Jadi rata-rata orang Indonesia itu masih bisa duduk di sini tanpa kejedut kepalanya ya. Nggak bisa tuh, bisa ya. Jadi oke lah, walaupun memang di belakang sini karena ini ada center console yang gede banget dari depan ke belakang, memang mobil ini jadi 4-seater aja. Joknya kepisah kanan dan kiri, tidak bisa taruh orang di tengah, dan memang jadi berasa sedikit lebih sempit. Joknya sama kayak di depan, dia kulit kayak gini, ada perforated di tengah, warnanya marun, dan tidak ada fitur apa-apa sih. Cuman ada di bagian tengah sini doang. Nah, buka, dapat cup holder 2 biji, udah. Dan di bagian belakangnya ada lagi tempat penyimpanan yang dalamnya dilapis sejenis felt suede gitu ya. Tapi that's it. Termasuk kalau kalian bebelak dan susah keluar, untuk bagian driver seat pun di sini ada tombol elektrik untuk memudahkan kalian keluar. Pastikan orangnya udah keluar ya, karena kalau enggak orangnya bakal crushed di depan sini. Tapi kalau kayak gini sih jadi udah gampang banget buat masuk. Kita cek bagasinya. Ingat nutupnya harus ini dulu, baru ini. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Mazda RX-8. Nah, sebagai sebuah sports car, mobil ini menawarkan banyak banget praktikalitas. Selain dia ada pintu lebih, ada jok lebih, bagasinya pun lumayan gede gitu ya untuk sebuah sports car. Bukanya bisa pencet tombol elektrik di bagian driver atau ada juga tombol di bagian kuncinya. Seperti itu. Nah, kita buka. Nah, ini yang gue maksud gue kayak untuk sebuah sports car ini praktikalitasnya lumayan banget loh. Kalian masih bisa masukin golf club melintang gini masih muat gitu ya. Dan di bagian dalamnya pun ada pass through yang bisa tembus ke kabin baris kedua. Jadi kalau kalian pengen bawa longer item bisa di slide ke tengah bagian sana. Dapat lampu, dapat coakan juga di bagian bawah sini buat kalian naruh kayak koper lain-lain, bisa dimasukin taruh bawah tiduran itu bisa. Termasuk ada tempat penyimpanan untuk toolkit yang juga terasa sangat rapih di bagian bawah sininya. Nah, dongkrak semua segala macam gitu ya, lengkap di sini, jadi udah oke banget. Nah, ya walaupun memang yang disayangkan dia openingnya tuh nggak terlalu tinggi gitu, dia lebar tapi dia agak kecil. Jadi kalau kalian pengen masukin item yang gendut itu memang agak susah, dan load lipnya juga memang agak tinggi karena kan di sini tempat plat nomor. Jadi kalau kalian pengen masukin barang tuh harus agak diangkat banget gitu ya, seperti itu. Tapi overall sebagai sebuah sports car lagi-lagi ini tergolong sangat praktikal. Lucu juga di sini ada kayak ini ya, strap yang bisa kalian pakai buat ngiket beberapa hal lagi supaya nggak terlalu lari kemana-mana gitu. Oke banget sih. Inilah yang gue bilang kenapa sih RX-8 nggak hanya fun to drive tapi juga sangat dailyable, karena mobil ini dipakai buat daily, buat belanja, buat lain-lain masih bisa banget. Ngangkut orang, 4 orang masih bisa banget. Praktis. Walaupun dia asik, keren, dan sangat historikal, namun karena rotary sering bermasalah, pasti ada yang menyebalkan. Kan itu inilah 3 hal yang kami temukan di Mazda RX-8. Mobil sudah sekeren, secanggih, dan secantik ini, sayangnya bahkan hal simple kayak electric retract di spionnya dia belum ada. Tapi ada tombolnya di sini, dan ini hanya dummy ya. Jadi cuma bisa right, left, ngatur, dan tidak bisa di retract secara elektrik. Mungkin di luar ada, tapi di sini tidak. Tujuan utama sun visor adalah untuk ngeblok matahari. Iya, sun visor mobil ini udah lengkap sih. Dia udah ada vanity mirror dengan lampu di masing-masingnya. Tapi di bagian kanan kirinya ini tuh bolong-bolong nih ya, kayak gini gitu ya. Jadi kalau kalian tujuannya pengen ngeblok matahari, kalian turunin ini, matahari tuh tetap tembus dari bagian yang bolong-bolong ini, dan tembusnya tuh jadi kayak titik-titik gitu. Jendela belakang ini tidak ada power window-nya, jadi tidak bisa dibuka turun gitu kan. Ya udah, lebih baik fix window aja, tidak usah dibuat ada pembukaan seperti Kijang kapsul tahun 90-an gitu ya. Jadi kayak ini
malah jadi bahan untuk dibully gitu. Mending nggak usah. Namun tenang, karena sebagai sport coupe spesial dari Jepang dengan mesin super spesial pasti punya banyak hal menarik. Kan itu inilah 3 interesting yang kamu temukan di Mazda RX-8. Audio steering switches yang nyala itu cukup normal gitu ya. Kayak di bagian sini tombol-tombolnya, di bagian sini. Atau di bagian pedal shift buat downshift di atas bagian sini. Kebanyakan mobil udah. Tapi untuk pedal shift model tipis kayak gini kan biasanya nggak bisa diisi LED. Jadi nggak bisa nyala gitu kan. Tapi Mazda tetap membuat mobil ini punya pedal shift belakang sini yang nyala. Caranya gimana? Dia tanam LED di bagian ketek setirnya sebelah sini nih. Nah ini ada LED nih. Jadi kalau malam itu LED yang di sini bakal nyorot ke pedal shiftnya gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya lagi nyetir nih begini, itu pedal shiftnya ini bagian bawah dia bakal berpendar merah gitu di sininya nih. Itu lucu banget dan itu menurut gue kayak over engineering untuk just nyalain pedal shift doang gitu. Tapi kalau malam jadi keren. Jadi daunnya nyala, apa juga nyala gitu. Supaya kalian bisa tetap ngebut di jalan-jalan toge yang berkabut seperti di puncak dengan mobil ini, Mazda pun sudah menanggulangi gimana apa yang terjadi kalau kalian misalnya lampunya tuh ngembun atau berkabut gitu ya. Karena di bagian bawah sini kalau kalian lihat sudah ada headlamp washer. Iya, rata-rata kan biasanya headlamp washer tuh di mobil yang off-road gitu ya, Pajero atau apa gitu. Ini sports car tetap dikasih headlamp washer. Karena mesin rotary yang digunakan oleh RX-8 ini sangat-sangat legendaris pada masanya, banyak desain-desain Q dari rotary yang kalian bisa temukan sebagai easter egg di mobil ini. Contohnya di interiornya, di bagian headrest joknya, ini ada ya segitiga Doritos dengan 3 buah rivets. Nah ini juga homage ke rotary, karena rotary bentuknya persis kayak gini. Di eksterior, pertama-tama dari bagian peleknya dulu. Nah, ini semenjak facelift, peleknya juga sekarang ada unsur rotary-nya. Kalau kalian lihat di bagian sini nih, ini ada segitiga, ini ada segitiga, ini ada segitiga gitu ya. Jadi ada 5 buah rotary di bagian peleknya. Dan yang paling jelas tentunya adalah di bagian hoodnya. Iya, karena di hood ini ada lagi-lagi aksen Doritos kayak gini ya, yang juga menjadi homage langsung ke rotary yang berada di bawah cupnya ini. Jadi benar-benar truly rotary revolution. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai Mazda RX-8 facelift tahun 2009. Menurut kita, mobil ini tuh sekarang lagi comeback banget gitu ya. Kenapa? Karena sebagai sebuah sports car asal Jepang yang cukup legendaris, sangat fun to drive dengan mesin yang unik pula. Ya, karena mobil ini adalah mobil terakhir, at least yang terakhir diproduksi oleh Mazda, yang menggunakan mesin Wankel alias mesin rotary engine alias mesin Doritos gitu ya. Tapi walaupun mobil ini terkenal mesin rotary itu sering bikin kantong jebol, unit yang satu ini itu masih dalam kondisi yang oke banget. Mesinnya masih halus, interiornya masih oke, di bawah jalan pun masih enak, jadi masih worry free. Makanya pas ngetes tuh kita tuh asik banget gitu. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Kings Auto yang terletak di Bursa Mobil Gading Serpong yang udah majuin kita si Mazda RX-8 facelift ini di Lakna Soto Jangki. Tentunya mobil ini pun sedang dijual alias for sale. Kalau pengen kontak silahkan ke Instagram sebelah sini atau ke WhatsApp mereka di bagian bawah sini. Yang bikin terkejut adalah tentunya harganya. Kalau orang awam ngelihat kalian naik ini, pasti kalian dikira sultan, orang yang kaya raya, dikira harganya 1 miliar gitu kan, mahal. Mobilnya itu terlihat mahal. Tapi faktanya, sekarang ini dilepas oleh Kings Auto dengan budget 300 juta kecil aja. Bahkan masih bisa nego. Kalau kalian nego, konon masih bisa kepala 2. Jadi, seharga Avanza baru, sports car super gaya, bikin kalian terlihat kaya. Dan nggak hanya tampang aja, dia pun tetap sangat fun to drive dan track ready banget. Jadi kalau kalian bawa mobil ini mau mengandalkan performanya gitu ya, kayak nge-thrash mesin Wankelnya, kalian pun masih bisa. Karena performanya pun cukup impresif untuk umurnya. Seperti itu. Sulit dipercaya. Orang sih nggak akan bisa nebak gitu ya, kalau mobil itu harganya 300 juta gitu ya. Pasti dikira itu mahal gitu kan. Jadi bolehlah kalau yang pengen sultan-sultanan. It's really good car kok, mobilnya tuh enak. Dan ini pun lagi-lagi di end of an era, karena ya kan belum ada penerusnya. Nanti konon bakal ada RX-9 gitu ya, penerusnya ini yang pakai Sky Active Rotary, tapi itu sampai kapan nggak tahu, belum keluar-luar.
So, seperti itu. So, thank you banget kepada Kings Auto Gading Serpong. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami, Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, Laknat_J sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil yang kita review, fakta otomotif harian, pastinya hiburan otomotif yang bisa menghibur kalian semua. Alright, sekian sih. The Rotary Revolution Mazda RX-8 facelift tahun 2009 ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.